Selamat pagi para siswa yang dikasih Tuhan semuanya, Bapak, Ibu, Guru, dan para karyawan Sivitas Betel Surung 3. Kiranya kita semuanya mendapat kedamaian dari Tuhan. Apa saja yang Tuhan telah diberikan kepada kami, yaitu kita semuanya telah mendapat damai sukacita, sehat dan sejahtera. Pada pagi ini kita akan memulai di dalam tugas kita sehari-hari, kita untuk mengisi daripada aktivitas sesuai dengan tugas kita masing-masing. Oleh karena itu mari kita bersama-sama menghadap kepada Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita memohon diri kepada Tuhan supaya diberkati di dalam kegiatan kita sepanjang hari. Untuk itu mari kita bersama-sama sebelum kita membaca firman Tuhan, kita terlebih dahulu membaca atau berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa kami yang surga, terima kasih kalau pada pagi yang indah ini kami anak-anak-Mu boleh tersebutkan di tempat ini, di mana kami akan melaksanakan tugas-tugas kami, yaitu di SMP atau di Betel Surung 3, baik SD, SMP maupun TK. Untuk itu ya Tuhan, kiranya orang kita berkati kami di kegiatan kami sepanjang pagi sampai siang nanti, bahkan nanti sore. Kiranya Tuhan selalu menyelimuti kami, membimbing kami, menyelamatkan kami, dan menyingkirkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Terima kasih Tuhan, kegiatan sepanjang hari ini hanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus semuanya kami naikkan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Pembacaan kita ambil dari Markus 12 ayat 1 sampai 12 yang demikian bunyinya. Perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Lalu mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh orang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari kebun anggur itu. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka dipermalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, dia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya ke luar kebun anggur. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan dan kita ambil dari ayat yang ke-12. Yang demikian, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Untuk judul renungan singkat ini akan kita pakai dengan judul jangan pandang remeh nasihat orang. Kebiasaannya dalam pimpinan suatu perusahaan atau pimpinan di lembaga pendidikan atau sekolah, pimpinan tersebut meminta
atau mendorong para bawahannya atau karyawannya. Kalau di sekolah seperti kita, Bapak Kepala Sekolah sering minta atau mendorong kita semuanya untuk memberikan masukan kepada sekolah, baik itu melalui para Bapak Ibu guru, melalui orang tua siswa, melalui para siswa semuanya, dan para karyawan. Semuanya didorong untuk memberikan yaitu masukan-masukan, karena masukan-masukan dari mereka-mereka yang diharapkan oleh kepala sekolah tersebut dipandang sangat bermanfaat di dalam untuk mengembangkan atau memperkuat daripada apa yang mereka pimpin, yaitu kalau kita adalah sekolah. Jadi bagaimana untuk memajukan sekolah itu biasanya selalu meminta bersama untuk memberikan masukan untuk pengembangan daripada sekolah itu yang telah dikelolanya. Kegiatan ini diakui oleh pimpinan atau sekolah telah berdampak positif bagaimana pengembangan perusahaan ataupun sekolah. Di dalam bacaan tadi adalah para pemuka bangsa Yahudi telah ditegur keras oleh Tuhan Yesus, yaitu melalui beberapa utusan-utusan Tuhan Yesus yang selalu mereka tolak. Oleh karena itu Tuhan Yesus memberikan suatu nilai bahwa penggarap-penggarap anggur itu adalah orang yang bengis, orang yang serakah. Dan beliau dengan menolak bahkan melenyapkan para utusan secara tidak langsung. Mereka sudah memandang remeh sang pemilik kebun, yaitu memandang Tuhan Yesus itu sebagai atau diremehkan. Bagaimanakah sikap Allah? Kebaikan Allah tidak bisa dihentikan oleh kejahatan dosa. Keadilan Allah akan dinyatakan dan setiap penolakan kasih akan berujung pada kebinasaan. Semakin bertambah usia kita, semakin bertambah juga pemahaman dan pengalaman hidup kita. Tuhan banyak cara untuk menasihati kita melalui utusannya, misalnya melalui orang-orang lain di sekitar kita atau di sekitar hidup kita. Jangan menolak dan membuang nasihat mereka. Allah terus membentuk bangunan hidup kita menjadi semakin kokoh dalam persekutuan dengan kasih Allah. Contohnya saja nasihat-nasihat kehadiran orang di sekitar kita, yaitu misalnya kalau di lingkungan sekolah tentu saja kehadiran Bapak pimpinan atau kepala sekolah, para guru dan karyawan, dan juga sesama siswa. Demikian orang-orang lain di sekitar yang selalu berada di sekeliling kita. Mereka telah banyak memberikan nasihat-nasihat. Mereka telah memberikan pembicaraan-pembicaraan yang baik kepada kita. Tentu saja kita tahu apa yang disampaikan oleh nasihat kepala sekolah, para ibu, bapak guru maupun saudara-saudara kita yang lain, dan juga dari nasihat-nasihat orang tua. Itu adalah utusan-utusan oleh Allah. Oleh karena itu jangan mereka atau Anda remehkan. Itu adalah Allah yang hadir melalui beliau-beliau yang untuk menyampaikan kehendaknya melalui saudara-saudara kita itu sendiri. Contohnya saja kita dalam sesuatu yang telah menerima dari kepala sekolah, kadang-kadang di dalam Bapak Ibu guru dan saudara kita, kadang-kadang kita bisa menerima, kadang tidak. Apapun yang telah disampaikan Bapak Kepala Sekolah sangat bagus sekali memasukkan kita, hanya kita bagaimana mencermati semuanya itu. Kadang-kadang dianggap tidak cocok, namun pada suatu saat yang tidak kecocokan itu justru malah menjadi dasar kita semuanya untuk melaksanakan kehidupan dengan sempurna. Oleh karena itu, apapun yang telah kita terima dari semuanya di sekitar kita, siapa saja, itu adalah pesan dari Tuhan, itu adalah utusan Tuhan, hal yang sangat baik
tentu kita laksanakan. Hal yang kiranya belum dapat kita terima, kita terima pada saatnya yang lain. Tentu saja kita akan menerimanya, baru tahu bahwa itu adalah betul yang harus kita terima dan kita sebagai pedoman hidup kita. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, para saudara yang dikasih Tuhan, janji Tuhan untuk keturunan Abraham adalah kita sebagai berkat untuk orang lain. Bagaimana syarat berkat untuk orang lain? Yaitu hidup tidak boleh jadi beban, tidak boleh minta-minta. Jangan memiliki mental aji mumpung. Kalau kita dipercaya oleh suatu pimpinan, kita tidak meremehkan, atau kita selalu menjunjung tinggi kerja lebih baik daripada apa yang mereka berikan kepada kita. Itu adalah syarat daripada kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimanakah? Apakah kita sudah menerima dengan sukacita kehadiran para utusan Allah yang memberi nasihat, membangun bagi hidup kita? Amin.